Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan sama-sama menyimak kajian Gus Daha di UGM ya, atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini beliau menjadi, setidaknya yang saya ketahui ya, menjadi satu-satunya orang non-akademik yang diundang oleh UGM berkat kepandaian beliau dalam memahami ilmu tafsir. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh santri, oleh beliau, walaupun kita semua masih hanya bisa mengaji lewat YouTube. Sebelum menyimak kajian beliau, mari kita bersama-sama kirim suratul Fatihah kepada Kiai Nur Salim selaku ayahanda dari Gus Baha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita simak kajian beliau di UGM ini, yang kali ini menyimak tentang kerukunan beragama walaupun beragama ataupun berbangsa. Literatur saya itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam itu problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin, makanya nggak boleh ketemu jenengan. Kata Nabi, tidak apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina? Iya ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik. Pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya tidak punya uang padahal ingin makan enak. Ij'al idama ka'al ju'a. Ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar.
Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al ida maka alju, jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya makanya kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu tidak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Mujid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu niat ngaji itu pokoknya keren lah sekarang. Ngaji sekarang tuh fitunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fitunya hasanah, fil akhirati nggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayat ya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti di tafsir Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal rudda al-khusuma hatta yasqalihu fa inna fasral qada'i yurithu bainahum ad-dhahain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisuddohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andekan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misalnya, tapi tidak ada, itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andekan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cukup sekian kajian dari beliau ya. Beliau dalam kajian ini ya, mungkin juga menyinggung masalah yang belakangan ini terjadi di Indonesia, yaitu gonjang-ganjing masalah hasil dari pemilihan presiden ya. Tapi kalau kita nonton videonya secara penuh, mulai dari sumber-sumber yang lain ya, ketika di awal ya, narasumber yang perempuan atau rektor dari UGM ini, salah satu diadakannya acara ini menurut beliau ya untuk mendinginkan suasana politik yang terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat langsung di YouTube-nya Universitas Gadjah Mada ya. Kata Gus Baha, tapi ini mungkin ya, dan ini insya Allah hanya guyonan beliau ya, untuk menghibur para jemaah yang hadir di acara kali ini. Menurut beliau, yang terjadi di Indonesia itu ketika ada sebuah masalah itu langsung ke pengadilan. Padahal menurut beliau, seperti yang dijelaskan dalam makalah beliau, bahwasannya setiap ada masalah itu seharusnya dikembalikan ke orangnya masing-masing ya. Dan menurut beliau,
jika beliau menjadi pengamat politik mungkin cukup dijadikan menteri ya, cukup dijadikan menteri, masalah selesai. Memang masuk akal ya, walaupun ini hanya sekedar guyonan beliau. Apapun itu, semoga Indonesia selalu rukun dan damai, baik itu berbeda agama, karena kita satu bangsa. Al-Fatihah untuk Indonesia, semoga selalu rukun dan damai apapun hasil dari pemilihan presiden, bagaimanapun siapapun presidennya. Kita para rakyat kecil ya, hanya dibutuhkan ketika ada pilihan presiden atau ada pemilihan legislatif. Setelah selesai, kita harus kerja dulu ya, harus kerja dulu baru bisa makan. Tidak mungkin setiap hari dikasih makan oleh mereka ya. Butuh apa-apa kita harus cari biaya sendiri, tidak mungkin kita dibiayai oleh mereka. Makanya apapun pilihan kita, siapapun pilihan kita, kita harus tetap rukun, apalagi pada tetangga kita ya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.